Selamat datang di Success Talk Indonesia. Hal yang saya dapat dari Pak Evan, memang ibaratnya kalau misalkan mengolah SDM ini agak sulit gampang gitu Pak Evan ya. Karena memang butuh trik segala macam. Nah, mungkin bisa sampaikan Pak Evan, apakah di Gunanusa ini memang intens sekali untuk pengolahan sumber daya manusianya Pak Evan? Gimana Pak Evan? Sehingga jadi luar biasa seperti sekarang gitu Pak. Ya, kita jujur sih itu baru mulai saya masuk 2005 ya. 2005, oke. Kita mungkin berfokus meningkatkan sistem HR kita dan mengolah itu mulai 2012. Oh, oke. Sampai akhirnya kita juga join Total Quality ya. Ya, 2014. Indonesia 2015 untuk Gunanusa 1 dan 2016 untuk Gunanusa 2 seingat saya. Jadi kita sudah sangat fokuskan dari 2012 kita sudah mulainya 2012. Ya, kita sisihkan budget yang cukup lah ya untuk karena kita percaya memang human capital ini menjadi salah satu kunci utama untuk membangun bisnis. Setuju Pak. Maka itu ya saya juga bersyukur ya, bahwa makin hari peningkatan loyalitas terhadap karyawan terhadap kami terhadap perusahaan ya itu sudah sangat meningkat ya. Bahkan ya jujur, bahkan saya tahu banyak, kenapa saya bisa tahu, karena mereka cerita sendiri juga, bahkan banyak yang sekarang karena kita mau dibajak sama pesaing. Oh gitu Pak? Akhirnya kalau saya boleh itu mungkin 80%, minimum 80% memutuskan untuk stay, tidak kemana-mana. Jadi itu adalah bukti bahwa kalau kita benar-benar kelola human capital yang bagus, jangan cuma by system, tapi juga dengan hati, ya artinya kita benar-benar juga akan mendapat respon yang bagus. Jadi itulah, jadi memang kita banyak spend budget dalam 5-7 tahun terakhir ini untuk HR, ya, untuk luar biasa. Capital kita, ya, makin hari makin baik, ya saya pikir masalah pintar itu relatif ya, tapi yang saya sangat lihat ini adalah peningkatan IQ itu sangat bagus, sangat pesat. Itu gampang dipelajari tuh IQ ya. Kalau ilmu lebih gampang, tapi IQ itu. Yang penting kemauan ingin belajarnya dulu ada Pak Evan ya. Betul. Ya perilaku, attitude ya. Saya pikir ya itulah bagian daripada Total Quality punya bidang ya. Iya benar Pak Evan. Luar biasa, kita juga senang dapat bantu Gunanusa Pak, sehingga luar biasa Pak Evan. Nah, ini Pak Evan, tadi ada hal menarik yang Pak Evan katakan ya, kurang lebih 80% dari total karyawan ini sangat loyal dengan perusahaan. Bisa dikasih contoh atau tips-tipsnya nggak Evan, supaya karyawan ini tetap loyal gitu Pak Evan? Nah, pertama ini pengalaman saya pribadi ya. Ini saya, ya namanya semua orang melewati sebuah proses ya. Proses sebagai seorang pemimpin. Ya pasti awal-awal dulu kan kita, ya pada saat kita khususnya belum tahu bagaimana cara mengolah orang yang baik, cara-caranya kan juga unik ya. Ini kan dunia psikologi atau dunia manusia ini kan tidak umum ya. Kita benar sekali. Pada saat saya masih blank, belum tahu ya, kan banyak kecurigaan. Banyak sekali kecurigaan bahwa jadi lebih banyak lihat kesalahan anak buah dibanding lihat performance-nya. Okay. Tapi kalau kita belajar, makanya saya juga ikut banyak program. Saya ikut program coaching, bagaimana cara meng-coaching yang bagus ya. Saya ikut banyak training mengenai mengolah manusia yang baik. Akhirnya ya pelan-pelan saya juga ikut berubah, dan akhirnya ya sekarang kita itu ya bagaimana kita mengapresiasi mereka untuk ya kita. Ya, artinya apresiasi seperti saya bilang di awal tidak harus dengan uang apresiasi, tetapi bagaimana kita bisa mengakui mereka, bisa mendengar. Ya, saya pikir ini skill yang sangat penting. Bagaimana cara mendengar? Ya, jangan cuma bicara, kan bos biasanya suka bicara saja ya. Tapi bagaimana mendengar ini powerful, sangat powerful. Ya, skill mendengar ini, listening skill ini sangat powerful. Bagaimana kita bisa mendengar, ya. Dari mendengar itu bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan mereka dan lain. Nah itu ya akhirnya ini berproses ya, dan ya loyalitas itu kan nggak bisa dibeli ya, loyalitas itu harus diproses. Setuju Pak. Setuju. Jadi
Kalau misalnya, makanya di kita itu juga kalau misalnya ada yang mau contoh mau resign gitu ya, pertanyaan saya cuma dua. Pertama, kamu ada masalah nggak di sini? Kalau ada masalah, yuk kita bereskan. Yang kedua, kamu mendapatkan yang lebih bagus, ya, kesempatan lebih bagus nggak di luar sana? Kalau lebih bagus, silahkan ambil. Jangan sampai nggak ambil. Tapi kalau nggak bagus dan ada masalah, kita bereskan masalahnya. Kita bereskan. Kan semua pasti. Jadi itu aja. Jadi, nah, ya, tapi dengan begitu ya kan biasanya kan kesannya kayak apa tanda kutip kayak kesan setengah ngusir ya kalau misalnya kesannya. Tapi kalau ya kita kan percaya bukan ngusir, tapi kita percaya bahwa kalau memang itu lebih bagus, kita juga harus kita support dong. Ya. Kesempatan itu kan tidak datang dua kali. Ya, jadi itulah kurang lebih ya, apa namanya contoh-contoh yang kita lakukan di sini. Dan tapi akhirnya ya apa ya saya bisa melihat makin hari loyalitas itu makin lama makin meningkat ya karena kita benar-benar dan mereka ya saya juga susah ngomong ya apa saya belum melakukan survei soal sejujurnya. Oke. Survei tapi kan cuma result ya dari pengalaman saja. Jadi dari yang saya ceritakan ada orang yang apa namanya ceritakan bahwa bahkan ada pemimpin yang cerita bahwa anak buah saya mau dibajak pak, saya dibajak nggak sukses, anak buah sekarang saya mau dibajak. Tapi saya coba mendekati dia apa akhirnya dia juga putuskan dalam kayaknya saya nggak jadi ya itulah result ya, itu hasil. Tapi sebenarnya yang kita penting ini adalah proses bagaimana kita benar-benar apa ya mengelola mereka dengan seperti benar-benar human capital ya, jangan ya apa seperti manusia seutuhnya, jangan seperti karyawan saja gitu. Oke. Berarti Pak Ivan yang langsung turun sendiri Pak kalau misalkan ada hal-hal seperti itu. Enggak sih, ada tim, tapi ya ada kalanya kan mereka pada saat kita ngobrol gitu ya, pada saat lagi ngobrol informal ya ada aja nih cerita-cerita yang keceplosan. Tapi jujur, tapi dan saat ini saya masalah HR saya masih sangat fokus. Jadi kalau ada urusan-urusan HR pengembangan sistem apa saya masih turun tangan. Oh oke. HR grupnya ini saya masih sangat turun. Oke. Luar biasa Pak Ivan. Nah gini Pak Ivan. Nah kalau misalkan kita lihat dari pilar perusahaan Pak Ivan ya, selain SDM, di sini kan ada sistem Pak Ivan. Sekarang nih Gunanusa sistemnya gimana Pak Ivan? Sehingga sekarang menjadi, mungkin udah tadi kan Pak Ivan udah bilang Kaizen dan lain-lain, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Ivan. Sistem di Gunanusa ini seperti apa Pak Ivan sekarang internal kita? Oke, nah mungkin kalau dari sistem itu, mungkin luas sekali ya sistem, tapi mungkin sistem manajemen kali ya. Sistem manajemen, boleh Pak? Manajemennya. Oke, nah jadi sistem manajemen kami ini ya baik lagi ya menjadi pilar salah satu pilar penting itu ada sistem human capital management. Okay. Jadi kita di kita juga sudah memiliki apa namanya jenjang karir. Jadi jenjang karir seseorang itu sudah ada sistemnya. Jadi ada golongan grading ya, dan itu yang akhirnya menjadi requirement seseorang untuk memiliki sebuah posisi jabatan. Dan itulah yang akhirnya membuat kita mungkin 2 tahun terakhir ini sudah hampir ya memang masih ada nggak 100% tapi mungkin 40% leader-leader baru ini datangnya dari bawah ya dari sudah dari jenjang karir sudah kelihatan nggak semerta nggak setiap kali harus ikut orang dari luar. Kalau dulu kan gitu sebelum kita awal kita ikut terus dari luar kan sekarang karena kita tapi ya salah satu sistem yang saya rasa sangat efektif itu ya kita turunkan ya, dari misi dan juga budaya kita itu kita turunkan menjadi sebuah soft kompetensi. Soft kompetensi inilah yang kita juga apa namanya kita ukur gitu. Dan kita ukurnya kita ya cukup kita ada investasi yang harus kita keluarkan memang setiap tahun kita ada yang 2 tahun sekali, ada yang setahun sekali, tapi kita ukur ini dengan para psikolog, asesor profesional yang dipakai Astra, yang dipakai Telkom. Dan kita minta mereka yang ukur, jangan atasannya, karena atasannya kan bukan seorang psikolog. Kita keluar ukur supaya benar-benar hasil itu netral. Nah, tapi selain diukur, posisi mereka mana, lalu mereka juga dikasih feedback. Ya. Apa yang kita harapkan ya dari perilaku Anda, dari attitude Anda. Ya. Nah, lalu sekarang Anda di mana? Nah, itu dikasih feedback bagaimana Anda supaya bisa menutupi gap itu. Nah, saya pikir ini adalah satu sistem yang dibangun yang diidekan oleh salah satu HR kita, ya, yang akhirnya ide yang sangat bagus dan ini sangat efektif. Dan saya pikir ini sangat-sangat powerful. Jadi orang tuh apa ya, juga jangan cuma develop ilmu teknisnya, tapi juga di develop soft kompetensi itu sangat penting.
di activity perilaku itu di develop. Nah ini yang apa, jadi ya mungkin itu yang saya, ya beberapa highlight yang saya sampaikan, kalau nggak terlalu banyak nanti saya. Ya, setuju Pak Ivan. Luar biasa. Jadi memang sekarang ini saya lihat dari penjelasan Ivan lagi concern sekali dengan human capital Pak Ivan ya. Ya, luar biasa, karena emang human capital adalah salah satu pilar penting untuk perusahaan. Nah mungkin ini terakhir Pak Ivan, sekarang kan lagi COVID Pak Ivan ya di sana ya. Seperti kita ketahui banyak perusahaan-perusahaan yang efisiensi karyawan. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak Ivan, Bunda Nusa sendiri gimana Pak Ivan ini? Ya, jadi untuk selama COVID ini ya, jujur saya sudah beralih mindset, bukan lagi jadi pengusaha. Oke. Ya, karena pengusaha itu mikirnya kan, mereka mikir untung. Setuju Pak. Hilangkan dulu itu, sementara shifting dulu lah. Ya, tahun ini dengan terusnya pada nanti kita tidak fokuskan keuntungan, tapi melainkan kita menjadi dua prioritas utama, ya. Prioritas utama kita itu adalah untuk keselamatan semua karyawan kita. Kita mau pastikan mereka tidak ada yang terkena COVID, ya, tidak gampang, tapi kita terus ingatkan, kita doktrin, kita viralkan, ya. Pada saat waktu awal-awal pandemi di bulan Maret, saya setiap minggu saya kirim voice message saya kepada seluruh karyawan mengenai update COVID di karyawan kita, kebijakan baru, peraturan baru, tolong disupport, ya, karena itu untuk keselamatan mereka, keselamatan keluarga tercinta mereka, dan juga keselamatan organisasi. Karena kalau ada yang membawa itu ke organisasi kan juga bahaya. Nah, jadi itu yang tapi bagian dari itu keselamatan bahwa kita memastikan maksimalnya bahwa gaji bulanan mereka juga dibayar on time dan sesuai seutuhnya. Karena kita tahu bahwa itu juga adalah kebutuhan pokok dari kehidupan mereka semua dan keluarga juga. Setuju. Memang saya harus jujur, untuk THR kita masih tunda 75%, masih tunda, masih mau sampai akhir tahun ya, mudah-mudahan bisa lebih cepat, masih tunda. Bulanannya kita pastikan. Dari situ baru prioritas kedua kita selamatkan kapal. Nah maka itu untuk karyawan sendiri ya, karena kita juga udah fokus di situ ya, untuk keselamatan mereka ya, kita memang jujur ada sih ya, kalau misalnya ada ya, terutama di otomotif kita. Kalau di food kita masih belum ada sama sekali pengurangan. Karena kita masih rasa kita ya, biarpun belum ada untung banget, tapi yang penting nggak buntung ya, kita maintain lah, kita lewatkan tahun ini dan baik, kita maintain human capital kita, karena mereka adalah aset gitu ya, sampai lewat. Tapi di otomotif kita memang karena terdampak sangat parah ya, kita masih maintain semua karyawan tetap kita, tapi memang yang outsource ya, yang karyawan kontrak kita tidak perpanjang dulu ya, sampai habisin kontrak kita tidak perpanjang dulu sementara, karena itu. Tapi ya ya itu ya, kita memang fokuskan jangan sampai ada PHK, itu biar itu menjadi opsi terakhir lah. Biar itu menjadi opsi terakhir, pasti masih ada cara-cara lain, asal kita jangan dulu keuntungan. Yang penting survive dulu aja tahun ini, bisa yang penting jangan untung banget lah. Baik, ya saya pikir itu kita. Yang penting break even point dulu Pak ya, BEP-nya tercapai dulu. Wah, luar biasa Pak Ivan. Memang kalau misalnya kita lihat dari banyak perusahaan ini pada efisiensi karyawan, tapi di perusahaan kita ini menurut saya ini suatu hal yang sangat luar biasa untuk perusahaan Pak Ivan. Jarang ada perusahaan yang seperti ini, tetap mempertahankan karyawan. Luar biasa. Terakhir Pak Ivan, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang menyaksikan acara ini Pak Ivan? Ya kalau dari saya mungkin dua ya dari pengalaman saya ya, bahwa pertama itu adalah human capital itu menjadi sangat penting ya. Ya kita bisa lihat banyak Indonesia, bahkan di perusahaan-perusahaan besar juga masih masih banyak Superman gitu ya, tapi banyak Superman menjadi super team. Nah itu menjadi penting ya, dan kita kelola ya. Saya saat ini spend 50% waktu saya untuk mengelola tim ini ya, minimum 50% untuk mengelola tim. Nah kedua, mungkin selama masa sulit ini pandemi ya, kalau boleh mohon bantuan juga dari teman-teman pengusaha, biarlah PHK itu menjadi opsi terakhir. Karena pertama kita harus percaya bahwa perusahaan kita itu bukan cuma hanya menghidupkan karyawan kita, tapi juga menghidupkan keluarga mereka. Jadi 3 kali lipat jumlahnya. Yang kedua, secara makronya juga kalau kita PHK, akhirnya itu menjadi bumerang efek pada ekonomi ya, yang akhirnya ujung-ujungnya juga berdampak kepada perusahaan kita sendiri.
Iya, iya, iya. Saya pikir itu sih mungkin beberapa pesan ya, mudah-mudahan kita bisa lewati masa-masa sulit ini, dan ya vaksin segera ditemukan supaya kita bisa mulai pelan-pelan kembali normal ya. Ya, setuju Pak Terima Evan. kasih. Thank you Pak Evan, sharing yang luar biasa. Kita dapat mengambil banyak pelajaran dari sharing-sharing kita kali ini. Jadi pertama ya itu harus tetap human capital sebagai aset untuk perusahaan kita. Karena memang salah satu pilar yang penting adalah manusia. Apalagi di Indonesia ini mayoritas manusianya luar biasa banyak sekali, jadi kita harus menjadikan itu aset dan bagian dari perusahaan. Oke, thank you Pak Evan, sharingnya yang luar biasa. Mungkin kita bisa sharing-sharing secara langsung nanti. Sampai ketemu lagi Pak Evan ya. Terima kasih banyak Pak Dimas, salam sehat. Salam sehat dan salam sukses lah untuk kita semua Pak Ivan ya. Yes. Thank you Pak Ivan. Mari Pak.